Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam firman-Nya ayat 4 dari surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan penciptaan manusia dengan diberikannya panca indera dan segala sesuatu yang begitu banyak membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain. Allah berikan itu semua sebagai satu potensi, memiliki satu kemampuan untuk menerima berbagai ujian dan cobaan dari penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan di dalam firman-Nya surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr ayat 2 yang berbunyi, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kata Allah, kami telah ciptakan manusia dari tetesan sperma yang bercampur dengan ovum. Akan kami uji manusia itu, maka kami jadikan buat manusia itu pendengaran dan penglihatan. Ketika manusia yang sempurna penciptaan itu mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
amanna billah, maka dipastikan ia telah memasukkan dirinya ke dalam sebuah sistem, ke dalam sebuah lingkaran. Ia tidak akan bisa keluar dari lingkaran dan sistem itu kecuali setelah mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan disampaikan bukanlah merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah disampaikan kepada umat sebelumnya. Ujian dan cobaan juga dimaksudkan untuk mengetahui kualitas keimanan yang dimiliki. Apakah keimanan yang terhunjam di dalam hati sanubarinya sebagai keimanan yang murni dan sejati, ataukah sebaliknya keimanan yang dimiliki adalah keimanan yang palsu dan bahkan imitasi. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya ayat 2 dan 3 dari surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman akan dibiarkan begitu saja tanpa disampaikan kepada mereka ujian dan cobaan? Dan sesungguhnya ujian dan cobaan telah disampaikan kepada orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang imannya benar dan siapa pula yang imannya dusta. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, ada dua macam ujian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Yang pertama adalah segala sesuatu yang tidak menggembirakan, segala sesuatu yang mengecewakan, segala sesuatu yang membuat kita sedih, keluarga kita sedih, tetangga dan teman-teman dekat kita pun ikut sedih bersama kita. Al-Quran menyebutnya dengan berbagai istilah. Terkadang disebut sebagai imtihan, terkadang disebut sebagai fitnah. Sebanyak 17 kali, 22 kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Terkadang disebut juga sebagai bala atau musibah. Masing-masing disebutkan sebanyak 11 kali dan 46 kali di dalam Al-Quran. Yang paling banyak disebut dengan istilah azab, siksa, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 399 kali. Dalam menyikapi segala sesuatu yang tidak menggembirakan, Al-Quran mengajarkan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran. Yang kedua, yang merupakan topik khutbah kita pada hari ini adalah ujian dan cobaan dalam bentuk segala sesuatu yang menggembirakan, membuat kita senang, membuat keluarga, sanak famili dan saudara senang, dan bahkan teman-teman dekat kita ikut senang bersama kita. Al-Quran menyebutnya sebagai nikmat, anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Secara jujur, bila kita renungkan dengan saksama, ketika kita memulai membuka mata, bangun dari tidur, sampai dengan kita ingin menutup mata untuk tidur kembali,
Tidak ada satu detik pun dari perjalanan keseharian kita itu yang hampa dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan untuk kita mensyukuri nikmat dan karunia itu. Sekecil apapun kita ungkap, kita angkatkan ke permukaan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidak kita sembunyikan, dan apalagi kita kufur terhadap nikmat dan karunia itu, mengingkari bahwa apa yang kita terima bukanlah bersumberkan dari pencipta kita Al-Mun'im huwallahu subhanahu wa ta'ala, tetapi semuanya atas usaha dan kerja keras kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Qarun ketika dia mengungkapkan waqala innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini adalah hasil usahaku, bukan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Allah berjanji, apabila kita dapat mensyukuri nikmat dan karunia Allah sekecil apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan nikmat-nikmat yang lain yang lebih besar dan lebih banyak jumlahnya. Tetapi sebaliknya, apabila kita kufur terhadap nikmat dan karunia itu, tidak dapat mensyukurinya, Allah pun sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih. Ayat 7 dari surah Ibrahim menjelaskan itu. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salah satu daripada nikmat dan karunia Allah yang harus kita syukuri, terutama masyarakat Sumatera Barat, di mana selama 1 minggu telah dilaksanakan musabaqah tilawatil Quran Korpri yang ke-6, dan Sumatera Barat menjadi tuan rumahnya. Berkumpul para ahlul Quran dari seluruh pelosok tanah air tercinta. Mereka adalah para aparatur sipil negara ASN yang mewakili dari berbagai departemen dan lembaga yang ada di tanah air kita tercinta. 1 minggu lamanya Al-Quran diperdengarkan dengan bacaan dan suara yang indah. Al-Quran juga dibaca oleh para hafiz dan hafizah. Al-Quran juga dipahami dengan cabang musabaqah, lomba pidato, dan lain-lain sebagainya. Semuanya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Karena tujuan diadakannya musabaqah adalah bagaimana membumikan Al-Quran di tanah air tercinta ini, termasuk di Sumatera Barat yang dikenal masyarakatnya agamis, masyarakatnya religius. Kenapa demikian? Karena Al-Quran bagi kita kaum muslimin adalah segalanya. Al-Quran adalah pedoman hidup dan kehidupan kita. Al-Quranlah dengan segala isi dan kandungannya akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk itulah orang-orang yang membaca Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak? Karena setiap ia membaca ayat-ayat suci Al-Quran,
berarti ia telah berkomunikasi, berdialog dengan penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Nabi mengingatkan kita, Al-Quran yang kita miliki bukan untuk disimpan di dalam lemari. Al-Quran yang kita miliki untuk kita baca. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan penciptanya, maka bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca kitab-kitab yang lainnya. Membaca Al-Quran satu huruf saja mempunyai nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun wa innamal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha ila 700 dhi'fin. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu huruf. Setiap satu huruf ada pahala nilai satu kebajikan. Satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kali, sampai dengan 100 dan sampai dengan 700 lipat kali pahala dan ganjarannya. Untuk itulah ketika Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan hukum tajwid, ibtida, waqaf, fasahahnya, sesuai dengan yang sudah diprogramkan di ranah Minang ini, yaitu program tahsinul Quran. Maka dari itu orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang pandai membaca Al-Quran, mahir membaca Al-Quran, dijanjikan oleh Allah akan bersama para malaikat-malaikatnya yang terhormat dan mulia. Maka mempelajari Al-Quran tidak sama dengan membaca dan mempelajari yang lainnya. Membaca Al-Quran haruslah dengan seorang guru, dan mempelajarinya harus dengan talaqi wal musyafahah. Talaqi wal musyafahah mengantarkan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan fasih, karena Al-Quran diturunkan tidak dengan bahasa ibu kita, diturunkan dengan bahasa Arab, dengan sastranya yang tinggi. Maka dari itu ketika kita salah mengucapkan satu huruf dan berbeda dengan maksud dan huruf yang ada dalam Al-Quran, maka ia akan menawarkan satu pengertian lain, maksudnya yang lain, dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya sebagai wahyu. Orang yang bisa menghafal Al-Quran adalah orang-orang yang mulia juga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai ahlullah wa khassatuh, orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim sebagai satu anugerah dan karunia dari Allah subhanahu. Adalah penjaga Al-Quran itu dari segala macam
usaha-usaha orang lain untuk merubahnya, menggantinya, dan juga sebagai korektor terhadap kesalahan-kesalahannya, baik tulisan maupun bacaannya. Untuk itulah Allah jamin dengan firman-Nya ayat 9 dari surah Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan, kami juga yang memeliharanya. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan ayat ini memberi isyarat adanya pihak lain yang terlibat di dalam memelihara kesucian, keautentikan, keaslian daripada Al-Quranul Karim. Siapa mereka? Tidak lain adalah para penghafal Al-Quran itu. Maka orang yang menghafal Al-Quran masuk dia dalam kelompoknya ahlullah wa khassatuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ucapannya ini, para sahabat bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah itu punya keluarganya? Rasulullah menjawab, na'am, lillahi ahlun. Siapa mereka? Itulah ahlul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran juga adalah manusia-manusia yang harus dihormati. Tidak boleh kita melecehkan mereka, mengejek mereka, apalagi menghina mereka dengan usaha-usaha kita. Rasulullah menjelaskan, siapa itu? Haula'il ladzina yaqra'una al-Qur'ana fid dunya. Mereka itulah orang-orang yang membaca Al-Quran ketika di dunia. Man akramahum faqad akramahumullah, wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Siapa yang memuliakan mereka maka Allah akan muliakan. Siapa yang menghina mereka Allah pun akan hinakan. Lanjutan dari situ, laisa ahadun akrama indallah ba'dal anbiya. Tidak ada yang mulia di sisi Allah setelah para nabi-nabi melainkan hamilul Quran. Di dalam hadisnya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran mendapatkan 4 kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al-ulama thumma hamalatul Quran. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia di dunia ini setelah para nabi-nabi, yaitu para ulama. Setelah itu adalah para penghafal Al-Quran. Kemuliaan apa yang mereka dapatkan? Yang pertama kata Nabi, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Mereka akan meninggalkan dunia ini sama seperti para nabi-nabi. Maksudnya adalah jaminan husnul khatimah yang selalu kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Yang kedua, wa yuhsyaruna min quburihim ma'al anbiya. Nanti ketika dibangkitkan mereka bersama para nabi-nabi. Ketika Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mereka sudah dikumpulkan dengan para nabi-nabi, orang-orang yang hafal Al-Quran dipastikan adalah orang-orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
Yang ketiga, wa yamurruna 'alas sirati ma'al anbiya. Mereka akan melewati jembatan Siratal Mustaqim bersama para nabi-nabi, mengisyaratkan mereka akan selamat dalam melewatinya. Yang keempat, wa ya'khuduna thawabal anbiya. Mereka juga akan mendapatkan pahalanya para nabi-nabi. Maka dari itulah para pendahulu kita selalu memotivasi anak-anaknya, menitipkan anak-anaknya sebelum mendapatkan pendidikan secara formal. Mereka dididik supaya hafal Al-Quran terlebih dahulu. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, fatuba li talibi ilmin hamilil Quran. Bahagialah seorang penuntut ilmu sementara dia sudah memiliki hafalan Al-Quran. Maka orang yang hafal Al-Quran dipastikan dia akan cerdas, dia akan unggul, dan dia akan mengatasi teman-temannya yang lain yang tidak hafal Al-Quran dalam jenjang pendidikan apapun juga. Di samping itu, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tidak hanya ketika mereka sedang hidup dan di akhirat kelak. Ketika mereka meninggal dunia, jasadnya tetap utuh sampai hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza mata hamilul Qur'an, auhallahu ilal ardi alla ta'kuli lahmahu." Ketika ada seorang yang hafal Al-Quran meninggal dunia, maka Allah langsung memerintahkan kepada tanah, jangan engkau makan jasadnya. Tanah terus menjawab, kaifa akulu lahmahu wa kalamuka fi jawfi. Bagaimana aku akan memakan jasadnya sementara di dalam dadanya ada firman-Mu. Inilah kemuliaan-kemuliaan. Maka dalam keseharian kita, kalau Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita, hendaknya kita baca, bila perlu kita hafalkan, kita pelajari isi dan kandungannya, dan kita amalkan dalam segala aspek kehidupan kita. Berbahagialah masyarakat Sumatera Barat yang mendapatkan ketempatan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional Qorbri yang ke-6 ini. Semoga dengan musabaqah ini Al-Quranul Karim membumi di tanah ranah Minang yang kita cintai ini. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, dalam kehidupan yang fana ini, sekecil apapun, apabila itu adalah kebaikan, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Tetapi ingatlah pula, apabila kita melakukan satu pelanggaran, dosa, kedurhakaan kita kepada Allah, sekecil apapun, yakinlah pula bahwa Allah sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mahkamahnya yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap pribadi hendaklah memperhatikan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang dapat mensyukuri nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita, dan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika kita mengucap, berbuat, bertindak dan mengambil satu keputusan, Al-Quranlah kita jadikan sebagai pedoman untuk itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad salla ala nabiyhi qadima faqala jalla jalaluhu alima, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil baqina min asharatil kiram wa an ammai nabiyyika khairayin nas wa an azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa an ashabihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.